Saya perlu meluruskan dulu ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini adalah sebuah kondisi yang sangat wajar ya. Halo, selamat datang kembali di Bicara Penting bersama saya Rosalina, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Edisi kita kali ini akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan bidang psikologi nih, yakni terkait quarter life crisis. Sudah hadir bersama saya Ibu Mariana Nancy, SPSI MSI, selaku Ketua Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Nusa. Halo Ibu Nancy, apa kabar? Halo, kabar baik. Topik perbincangan kita kali ini tentang quarter life crisis. Istilah ini masih kurang familiar nih bagi sebagian anak muda, juga saya sendiri. Iya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingin lebih tahu dulu nih tentang apa sih quarter life crisis itu. Oke, ini menarik sekali ya, temanya quarter life crisis. Jadi memang ini istilah yang masih sangat awam ya, belum diketahui oleh banyak orang. Jadi quarter life crisis ini sama dengan krisis seperempat abad. Nah, ini biasanya dialami oleh mereka yang memasuki masa dewasa awal ya, kalau di psikologi sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. Jadi quarter life crisis ini adalah kondisi emosi ya, di mana seseorang itu mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, kebingungan akan masa depannya begitu ya. Kalau di psikologi sendiri itu kan 20 sampai dengan 30 tahun, itu balik lagi tadi masa dewasa awal, itu akan banyak tugas perkembangan yang dihadapi oleh individu gitu ya. Misalkan membangun hubungan yang intim, terus kemudian memiliki pekerjaan, terus kemudian membangun rumah tangga, mengelola rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, tugas-tugas ini tentu saja memberikan beban atau tanggung jawab tersendiri bagi individu itu. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi, tugasnya adalah punya pekerjaan, kita lihat orang-orang di usia 20 sampai dengan 30 tahun, 20-an ya, itu kan individu yang baru menyelesaikan pendidikan. Nah, biasanya itu di level sarjana. Nah, selepas sarjana akan ada pertanyaan, habis ini nanti mau kerja di mana? Atau kalau sudah kerja apa, sesuaikah tidak dengan pendidikan terdahulu? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menekan seseorang. Ya, pertanyaan itu bisa datang dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Bisa menekan seseorang, kemudian seseorang menjadi insecure, menjadi khawatir sekali dengan dirinya. Oh, saya ini sudah sesuai belum ya? Seperti itu. Oke, baik Bu. Apa sih pemicu seorang mengalami quarter life crisis? Oh iya, oke. Jadi seorang mengalami quarter life crisis itu dipicu oleh banyak hal ya. Biasanya karena karir tadi, saya sudah jelaskan banyak tentang karir tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Kemudian hubungan ya, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, banyak mata yang melihat gitu kan. Kemudian orang mengevaluasi, ini dia berhubungan dengan si A, si B, si C, baik dan tidaknya. Kalau baik, tentu saja tubuh kita akan menerima dengan respon yang positif. Nah, kalau kurang baik, apakah kita menerima atau tidak? Nah, tekanan-tekanan ini yang kemudian membuat seseorang akan mengalami krisis. Ya, kemudian rencana akan masa depan. Perencanaan-perencanaan terkait dengan masa depan ini menjadi pemicu. Ya, kalau orang tidak punya rencana yang matang, itu menjadi pemicu. Kenapa menjadi pemicu? Dia akan membandingkan dengan orang lain tadi itu. Gitu. Jadi seputar itu saja, karena memang kita balik lagi ke yang tadi, tugas perkembangan tadi itu terkait dengan hubungan dan karir. Ya, tadi hubungan dari mulai membangun hubungan yang intim, kemudian membangun rumah tangga, mengelola rumah tangga, itu kan terkait dengan hubungan. Lalu kemudian memiliki pekerjaan, itu adalah soal karir. Jadi sebenarnya ini yang mendominasi kenapa seorang mengalami krisis dengan tekanan baik dari internal dirinya sendiri maupun dari lingkungan. Gitu. Oke, baik Bu. Ada sebuah kondisi juga yang biasa dialami oleh kaum muda yang disebut dengan insecure. Apa ada perbedaan antara KLC dengan insecure, atau insecure itu juga termasuk dalam fase KLC? Oke, jadi insecure itu kan satu keadaan juga ya, kondisi emosi di mana seseorang itu merasa inferior, merasa lebih rendah dari orang lain.
Jadi sebenarnya insecure itu adalah salah satu bagian dari quarter life crisis ini, tidak terbedakan, tapi dia menjadi bagian dari quarter life crisis ya. Ketika seseorang merasa bahwa saya kurang dibandingkan dengan dia, Ya. maka itu berarti dia sedang insecure, merasa dirinya tidak aman, tidak nyaman. Seperti itu ya. Jadi saya kira kita tidak perlu membedakan atau memperdebatkan karena itu masuk dari bagian quarter life crisis itu sendiri. Oke, baik Bu. Apakah ada tanda-tanda gejala ketika orang dalam fase quarter life crisis? Oke, jadi saya perlu meluruskan dulu ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini adalah sebuah kondisi yang sangat wajar ya. Wajar ya ketika seorang merasa takut atau merasa khawatir. Wajar bukan wajar kan? Nah, tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketakutan atau kekhawatiran itu menjadi berlebihan. Bagaimana tanda-tandanya? Yang pertama jelas dia merasa sangat khawatir dengan situasi yang dialaminya. Lalu yang kedua adalah dia kemudian merasa bahwa dia kurang dari orang lain. Jadi perasaan kurang terus, kecemasan terus ya, kurang terus gitu ya. Terus yang berikut adalah dia menjadi tidak bahagia. Kan orang individu bisa menilai saya ini dalam kondisi bahagia atau tidak, itu kan kita bisa langsung lihat ya dari ekspresi muka. Itu yang paling mudah. Ketika dia bahagia pasti dia bersemangat, bergembira begitu ya. Tidak mungkin dia tidak bahagia lalu dia bersemangat, tidak mungkin ya. Lalu kemudian mencemaskan masa depannya. Jadi apa-apa dia selalu merasa kurang tadi, dia insecure tadi itu. Jadi dia sangat mencemaskan masa depan dan dia ragu dengan kemampuan dirinya. Gitu. Oke, baik. Karena fase quarter life crisis ini kan suatu fase biasa ya, biasa dialami anak muda. Apakah ada cara alternatif yang bisa dilakukan anak muda untuk bisa melewati fase ini dengan baik? Oke, jadi sebelum kita sampai ke solusi, mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa saya ulangi lagi ya, yang tadi itu adalah sebuah hal yang normal yang bisa datang dari diri kita maupun orang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kerjaan saya sudah baik atau belum, apakah saya sudah sebaik orang lain atau belum, atau juga pertanyaan itu datangnya dari orang lain, kerja apa sekarang, hubunganmu bagaimana sekarang. Nah itu, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak merasa khawatir atau tidak merasa cemas yang berlebihan. Caranya yang pertama adalah kenali diri sendiri ya. Pastikan bahwa saya mengetahui kekuatan saya atau kelebihan saya ataupun juga kekurangan saya. Ya, kita harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna toh. Iya, Bu. Pasti ada saja kekurangan-kekurangan. Tapi juga kita punya kelebihan. Kelebihan kita itu yang kita harus pakai untuk kemudian melengkapi apa yang namanya kekurangan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus punya rencana dan tujuan. Contoh sederhana, selepas kuliah, saya maunya langsung bekerja sesuai dengan kompetensi saya, ataukah, oh tidak apa-apa, saya kerja apa saja boleh, yang penting saya dapat ilmunya, saya dapat pengalamannya. Itu perlu kita rencanakan dengan baik. Gitu ya, memang ada istilah, ya sudah, saya jalan sajalah apa yang ada di depan, begitu. Nanti baru saya ketemu kapan, gitu. Tapi yang paling baik adalah kita merencanakan. Kenapa kita perlu merencanakan? Karena di akhir nanti kita akan melakukan yang namanya evaluasi rencana saya itu sudah saya laksanakan dengan baik atau belum, begitu ya. Lalu yang ketiga, yang penting ini adalah hindari membandingkan dengan orang lain, ya. Ini yang penting adalah self love, cintai dirimu dengan segala kelebihan dengan kekuranganmu. Jangan bandingkan dengan orang lain, karena kalau kita bandingkan dengan orang lain, misalkan kalau dia punya kemampuan public speaking, lalu saya punya kemampuan untuk lebih sabar, maka tidak mungkin saya juga harus pintar bicara. Saya tidak mungkin memaksakan diri saya untuk pintar bicara, karena itu akan menjadi tekanan untuk saya. Biarkanlah saya dengan menjadi orang yang punya kemampuan adalah orang yang sabar. Saya tetap mencintai kemampuan saya ini, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Gitu. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah yakin dengan kemampuan dirimu. Ya, kalau di psikologi itu istilahnya self efficacy, keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Kita meyakini bahwa saya juga punya kemampuan, meskipun kemampuan kita berbeda, tapi saya ada kemampuannya. Gitu. Oke, baik Bu. Oke, baik. Jadi quarter life ini suatu fase yang sudah biasa terjadi bagi anak muda dan ada
dampak positif yang bisa didapat dari fase ini. Oke baik Bu, seperti Ibu katakan tadi, quarter life crisis itu hal yang wajar. Namun jika itu berlebihan, apakah yang dapat terjadi? Oke, ya. Jadi memang wajar, namun jika berlebihan, apa yang akan terjadi ya? Jadi sesuatu yang berlebihan itu tentu kurang baik gitu ya. Sama juga dengan ketika kita mengkhawatirkan tentang hubungan, tentang karir kita yang terlalu berlebihan, itu menjadi tidak baik secara psikologis gitu ya. Kita akan menjadi seorang yang pencemas ya, tidak nyaman dengan diri sendiri, apa-apa dikhawatirkan ya. Jadi kalau misalkan kecemasan yang berlangsung lama itu tentu saja akan tidak baik untuk dirimu. Biasanya itu nanti insomnia ya, kurang tidur ya. Kalau sudah insomnia itu pasti banyak sekali dampak lanjutan ke fisik ya. Lalu kalau misalkan terlalu khawatir itu akan mengganggu aktivitasmu, benar tidak? Mengkhawatirkan hal yang sebenarnya tidak realistis itu akan mengganggu aktivitasmu yang seharusnya saat ini ngapain, tapi karena terlalu banyak memikirkan akhirnya tidak jadi ngapa-ngapain. Itu kan menjadi tidak produktif, bukan? Begitu. Jadi secara psikologis memang itu berbahaya. Karena itu memang ketika mengalami krisis atau ketika mengalami kekhawatiran, jangan lupa juga untuk itu ya, minta dukungan secara sosial ya, ceritakan problemmu ke teman atau ke keluarga begitu, supaya apa, beban secara psikologisnya menjadi berkurang seperti itu ya. Karena kalau tidak maka gangguannya menjadi lebih berat, kecemasan dengan kategori yang sedang bahkan sampai berat, dan kalau sudah seperti itu berarti responnya akan juga menjadi lebih berat, respon tubuh ya akan jauh lebih berat gitu ya. Bahkan dalam beberapa kasus itu orang akan mengalami kesepian sampai dengan depresi. Oke baik Bu. Nah baik, quarter life crisis ini suatu kondisi yang wajar yang biasa terjadi pada anak muda. Namun jika itu terlalu berlebihan juga bisa berdampak serius pada kondisi fisik dan psikologis seseorang. Semoga tayangan kita pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa di luar sana, terutama kaum muda. Sekian serial talkshow kita pada hari ini. Nantikan edisi kita selanjutnya. Sampai jumpa.